Ustaz, ini ada anak Masya Allah. Maimun, Umer. Saudaranya Umer. Umer. Gimana Umer, sehat? Ini kecil-kecil deket sama abinya nih Ustaz. Ya. Nggak tahu nanti kayak yang zaman sekarang nih. Mungkin begitu beranjak SMP, udah abi ini jaga jarak dia sama abinya. Jadi bagaimana memang, menyikapinya Ustaz? Jadi memang fenomena dokter ya di lapangan itu, anak kalau dia mau minta sesuatu sama abinya, itu biasanya menyampaikan lewat ibunya. Nah si bapak juga ketika mau menyampaikan sesuatu kepada anaknya, itu lewat istrinya. Dan itu cukup banyak di dalam rumah tangga ya. Padahal kalau kita pikir-pikir itu kan darah dagingnya sendiri. Kenapa dia harus malu, kenapa dia harus segan. Dan tidak sedikit bapak-bapak terkadang dia bisa ngomong, bisa nasihatin orang, bisa menyampaikan apapun sama orang yang bukan darah dagingnya dia, bahkan nggak ada hubungan apapun sama dia. Tapi ketika sudah berhubungan dengan darah daging, ada keseganan. Nah ini adalah sesuatu fenomena yang tidak baik. Kenapa? Karena anak ketika dia sudah semakin dewasa, dia sudah masuk ke SMA, maka pergaulan dia akan semakin luas. Ketika dia pergaulan semakin luas, dia akan banyak akan dia lihat, banyak dia akan dengar. Maka di situ dia butuh pegangan. Ya selain agama yang memang harus ditanamkan, juga adalah kehadiran seorang ayah. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan di mata anak itu apa yang dibuat oleh ayah itu baik, dan apa yang ditinggalkan oleh ayah itu jelek. Itu adalah sebuah ungkapan yang memang kondisinya demikian. Ya makanya sekarang banyak anak-anak merokok. Kenapa anak-anak sekarang banyak merokok? Karena lihat bapaknya merokok. Betul nggak? Atau terkadang bapaknya suruh beli rokoknya nggak beli rokok, lihat. Kamu beli rokok lo sebentar. Jadi ketika si ayah melarang, si ibu, guru melarang anaknya merokok, dia punya tokoh yang paling hero dalam kehidupan dia, ayahnya dia merokok. Jadi nggak ada efek ketika seorang ayah melarang anaknya merokok, tapi dia sendiri merokok. Ya, cuman kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Ini adalah masalah yang besar. Ya, ini bukan masalah yang kecil ketika orang tua tidak ada komunikasi dengan anaknya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan komunikasi ayah itu lebih banyak daripada komunikasi ibu dengan anaknya. Komunikasi Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, komunikasi Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf, dan komunikasi juga Nabi Yakub dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya, dan begitu juga komunikasi Luqmanul Hakim dengan anaknya. Apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu tentang mimpi yang dilihat oleh bapak kepada anak, atau mimpi anak dilihat kepada bapak. Ya, ini menunjukkan adanya kedekatan di antara mereka. Jadi kalau alasannya saya sibuk, saya punya banyak kerjaan, sibuk-sibuknya kamu nggak sesibuk para nabi dan rasul tadi. Ya, sibuk-sibuknya kamu nggak sesibuk Nabi SAW, tetapi Nabi membangun komunikasi dengan anak-anak beliau itu luar biasa. Ya, saking dekatnya Fatimah radhiyallahu taala anha ketika punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya, dia curhatnya sama bapaknya. Ada kedekatan di sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena si bapak dalam stigmanya dia itu, namanya saya sebagai seorang ayah yang memberikan nafkah. Ya, saya memberikan dia fasilitas, udah itu tugas saya. Nah, stigma inilah kemudian yang menjadi jarak antara ayah dengan anak tadi. Si mana si ayah ketika anaknya sudah SMP, anaknya sudah SMA, ya sudah, anaknya lepas, dia sibuk sendiri, orang tuanya sibuk sendiri. Sabtu Minggu seharusnya, Sabtu Ahad seharusnya adalah hari keluarga, dia berkumpul dengan keluarganya, dia sibuk naik sepeda, dia sibuk motor-motoran, dia sibuk naik gunung. Jadi anaknya tumbuh besar itu dia nggak melihat kehadiran anaknya tumbuh besar tadi. Nah, ketika itulah ada kesenjangan. Ketika ada kesenjangan, dia nggak bisa berkomunikasi baik dengan ibunya dan ayahnya tidak khusus. Makanya kalau kita membuat penelitian kecil-kecilan dokter, akan berbeda seorang anak yang dia dekat dengan ibu dan ayahnya dengan anak yang dia tidak ada jarak antara dia dengan ayahnya. Itu pasti akan ada perbedaan. Ya, apakah dalam urusan dunianya, atau dalam urusan agamanya, ataukah pergaulannya. Jadi memang ayah itu selain dia menafkahi anak-anaknya, dia harus memberikan waktu. Ya, jangan sampai anaknya tumbuh besar dia nggak tahu perkembangan anaknya. Seperti itu.